kok anak ibu baru pulang sih jam segini dari kampus Bu? Aku capek banget. Aku masuk dulu ya. Wen. Ya Bu, beliin ibu beras dulu dong. Ibu lupa beli tadi. Beli berapa kilo Bu? Sekilo aja. Nah, tadi 20.000. Oke Bu. Wen. Nanti bantuin ibu ya masak buat makan malam. Sekalian nunggu abang kamu pulang. Iya Bu. Emang lunjak orang-orang ini semua. Udah, gas aja. Siap Dan. Teman-teman yang di Polda Metro sebelah kiri, buka. Kok perasaan aku nggak enak gini ya? Gub! Jangan! Cepetan jalan! Dan kita nabrak orang, Dan! Udah! Gue lihat! Jalan! Orangnya mati, Dan! Jalan! Halo? Ada apa bang? Mau transfer ya? Enggak deh, mau ngabarin kalau Bang Afan kecelakaan. Para pemirsa, tragedi menimpa pengemudi ojek online bernama Alvan Kurniawan yang tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat kericuan aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2025. Berdasarkan keterangan saksi, Alvan saat itu sedang mengantar pesanan makanan yang tidak terlibat dalam aksi demonstrasi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sulit akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kasus ini memicu sorotan publik setelah Komisi Pencari Fakta menyebut kematian Alvan sebagai dugaan tindak pembunuhan, bukan sekedar kecelakaan lalu lintas. Kendaraan atau mobil rantis Brimob Polri menabrak dan melindas pengemudi ojek online, ojol, ketika membubarkan demonstran, Kamis, 28 Agustus 2025. Dok, boleh dong dok, dijelasin sedikit gimana sih kondisinya Alvan Kurniawan? Pada saat Alvan ada sampai di sini, tadi itu masih ada. Tapi 5 menit kemudian pas dicek, nadinya sudah tidak berdetak lagi. Jadi sudah dinyatakan meninggal. Mengejar kendaraan tersebut hingga kendaraan memasuki Mako Brimob. Sementara korban langsung dievakuasi ke RSCM menggunakan mobil ambulan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dengan Mbak siapa? Saya Lala. Oke. Gimana Mbak Lala? Gimana Mbak Lala? Gak kedengaran Mbak, soalnya di sini riuh sekali. Ya. Di sini pada demo Pak. Gimana? Jadi saya ini teman rekan kerjanya Alvan. Dan dari tadi saya juga udah melihat kalau si Alvan itu memang tidak mengikuti aksi demo sama sekali. Si Alvan itu di sini memang mengejar orderan Mbak. Jadi saya cukup kecewa sekali dan saya cukup sedih sekali dengan kejadiannya saat ini Pak.
aku, kita nggak bisa loh menyalahkan mereka, si pelakunya tuh. Kenapa? Karena di situ posisinya mereka tuh lagi menertibkan keadaan yang lagi rusuh, yang lagi riuh. Pemerintah tuh, aparat, udah paling bagus, kayak mereka tuh udah benar nurunin rantis buat nertipin mereka, si demonstrasi tuh. Apalagi bawa rantis tuh nggak semudah yang kalian pikirin. Di kendaraan tuh ada yang namanya blind spot. Blind spot tuh kalau misalnya ada orang pas di depan mobil, itu tuh nggak bakal kelihatan. Terus bawa rantis tuh nggak bisa tok langsung stop berhenti karena ada orang di depannya. Jadi nggak bisa mereka sepenuhnya disalahkan atas tabrakan itu. Loh, kalau emang aparat itu nggak bisa membedakan yang mana blind spot dengan benar, kenapa harus dia yang mengendarainya? Kalau emang ini tujuannya untuk menertibkan, loh lihat sekarang makin tambah ricu kan? Apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang kan? Aparat tuh nggak seceroboh itu buat nugasin anggotanya yang nggak bisa bawa rantis. Terus korbannya juga cuma satu, nggak usah lah terlalu dilebih-lebihkan. Berlebihan katamu, kan ada nengok dampaknya dari berbagai aspek. Contohnya dari aspek politik. Kau tahu sendiri, pelakunya itu aparat kepolisian yang harusnya melindungi masyarakat, bukan malah menghilangkan nyawa masyarakat sendiri. Kedua, pemerintah sendiri itu berlaku responsif, di mana kedua hal ini bisa memicu konflik baru. Masyarakat itu bisa menuntut reformasi terhadap kepolisian. Betul, kita juga harus memikirkan dari posisi keluarga korban. Keluarga korban itu juga pasti shock, merasa berat, ditinggalkan secara tragis, apalagi dengan bersangkut paut dengan aparat, yang dimana aparat itu juga harusnya melindungi. Kemudian kita juga harus memikirkan perekonomian keluarganya juga. Udah tahu korban ini tulang punggung utama di dalam keluarga, jadi tuh kesannya korbannya harus memikirkan atau memutar otak gimana sih perekonomian tuh harus dikembalikan ke semula. Keluarga korban juga harus mempertimbangkan, apalagi harus mempertanggungjawabkan ke pihak yang berwajib, apalagi pihak yang udah meninggalkan bekas luka yang amat dalam bagi keluarga korban. Nah betul, soalnya kan ini menyangkut nyawa seseorang dan itu nggak bisa sepelekan begitu aja. HAM itu nggak bisa dilihat dari berapa korban jiwanya aja, tapi HAM itu dilihat dari berapa penting nyawa orang yang telah direnggutnya. Nah, tadi kita udah membahas mengenai apa saja dampak yang terjadi dan udah didiskusikan dengan teman-teman sebelumnya. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai landasan hukum atau prosedurnya. Dan yang kita ketahui ada 3 pasal berlapis yang dikenakan oleh personel dalam kejadian atau kasus yang terjadi di lapangan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Polri, yang dimana masyarakat itu menganggap bahwa seharusnya Polri itu melindungi masyarakat, bukan seharusnya melanggar hak asasi manusia. Dan yang kedua ada perlindungan atau Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dianggap melanggar kode etik, karena dalam kelembagaan maupun keanggotaan seharusnya seseorang itu bersikap dengan profesional dan proporsional. Dan yang ketiga kita membahas mengenai pasal 359 KUHP delik kelalaian, dan ini termasuk ke unsur apaan yang menyebabkan kematian. Dan unsur ini dikatakan kelalaian karena terbukti tidak ada niatnya untuk membunuh, tetapi terjadi kelalaian atau kecerobohan dalam menghilangkan nyawa seseorang. Nah, menurut kamu nih, siapa yang dapat dikenakan dari penghukuman ini? Oke. Baik, tadi sudah dijelaskan nih mekanisme dan landasan hukum apa yang digunakan dalam kasus ini. Dan sekarang aku akan membahas siapa sih yang dihukum dan apa saja hukumannya. Nah, ada 3 tingkatan hukuman. Yang pertama itu yang dikenakan kepada komando perwira. Nah, kepada komando perwira ini beliau dijatuhi hukuman pemecatan atau pemberhentian dengan secara tidak hormat. Nah, untuk yang kedua itu kepada Bribka Rohmat, yang dimana dia adalah pelaksana di lapangan, ia itu dikenakan demosi selama 7 tahun. Nah, demosi ini bisa kita sebut sebagai Bribka Rohmat ini tidak bisa dinaikkan pangkatnya dan dia diturunkan di pangkat yang paling rendah selama 7 tahun. Nah, untuk yang ketiga itu ada Aibda MR. Nah, para Aibda MR ini mendapatkan hukuman yang dimana mereka harus menyatakan
permintaan maaf secara langsung dan juga secara tertulis. Lalu mereka juga ditempatkan di tempat khusus yang sudah dijalani sesuai prosedur yang telah ditentukan. Nah, lalu ada juga nih putusan dari pengadilan yang bisa dianggap penting dari kasus ini. Yang pertama itu ada terkait soal tanggung jawab suatu komandan. Nah, komandan ini tidak bisa lepas tangan secara langsung jika terjadi sebuah kasus. Nah, justru hal ini dapat menjadikan komandan tersebut mendapatkan hukuman yang lebih berat dibanding pelaksana di lapangan. Dan yang kedua, kasus ini dapat dibilang unik karena korban yang berada di peristiwa ini itu bukan dari masa aksi demonstrasi, melainkan hanyalah sebagai ojol yang sedang mencari nafkah di keadaan yang sedang tidak kondusif. Jadi peristiwa ini sangat amat menggegerkan publik dan membuat kita sedikit merubah cara pandang kita terhadap para aparat. Tuh.